Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan, pembahasan kita masih melanjut meluas, lebih luas lagi. Apa sifat-sifat jujur yang masih boleh, apa sifat-sifat dusta yang masih boleh, masih akan saya bahas. Salah satunya ya adalah untuk mendidik. Nah, kalau untuk mendidik boleh seperti di zaman Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, atau mendidik anaknya, ya, dididik anaknya. Ada riwayat salafus saleh ketika anaknya minta makan, ini ingin membangkitkan sifat doa dari anaknya. Tidak dikasih makan anaknya, nggak ada makanan, kamu harus minta dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Salat hajat dulu, minta sama Allah, ya Allah beri saya makanan, ya. Maka anak ini karena lapar, wudu, salat, minta sama Allah, ya Allah beri saya makanan. Bapaknya datang dari luar, anakku nih makanan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tarbiyah untuk anak-anak kecil. Hal seperti ini tidak apa-apa. Karena apa? Mengajari anaknya berdoa. Nanti anaknya dewasa tahu sendiri, oh bapak aku kemarin bohong. Tapi maksudnya itu adalah salah satu daripada bentuk bimbingan ilahi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sifat dusta adalah hanya salah satu sifat yang ada, sifat tercela di hati. Sifat-sifat lain terikat bagaikan rantai di dalam hati. Dusta akan terikat dengan sifat menggunjing. Supaya dustanya dipercaya, ia akan menggunjing orang lain. Supaya ia bersih, ia harus menggunjing dan menjatuhkan orang lain. Dan ia terikat pula dengan sifat khianat seperti saya katakan tadi. Ia terikat pula dengan sifat sombong. Ia terikat pula dengan seluruh sifat-sifat hina yang ada di hati, bisa terbit gara-gara satu sifat ini. Karena ini sifat pertama yang mencelakakan manusia, dusta. Yaitu tipuan yang membuat tertipunya Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, sehingga dari sorga yang begitu indah, dari tempat yang tidak pernah ada kesusahan, harus hidup bersama hewan dan tumbuhan di bumi hanya karena sebab perbuatan makhluk pendusta, yaitu iblis. Saudara-saudariku yang kumuliakan dan juga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amin. Di dalam dusta itu ada juga yang perlu saya berikan contoh-contoh yang diperbolehkan, yaitu untuk yang tidak merugikan orang lain tapi justru menenangkan orang lain. Seperti orang yang bertamu, ya. Bertamu, Rasul sallallahu alaihi bertamu. Di dalam riwayat salah seorang sahabat, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, riwayat sahih Bukhari, ini ada tamu, siapa yang mau menjamu? Rasul tidak punya makanan untuk menjamu. Pada seorang sahabat berkata, aku ya Rasulullah, mau dapat pahalanya. Padahal belum nanya di rumah ada apaan. Yang penting mau dapat pahala, menjamu tamunya Rasulullah SAW. Ya sudah, silahkan bawa, biar nginep di tempatmu, makan malam di tempatmu. Bawa ke rumah, bu, ada makanan apa? Kata si ibu, Pak, saya enggak nafsu makan malam ini. Ini ada makanan cukup untuk satu orang. Astagfirullahaladzim, ini tamunya Rasulullah nih. Saya udah bawa dari sana, dari rumahnya Rasul. Saya bilang saya bakal jamu. Gimana makanan untuk satu orang, mau makan bertiga?
Waktu itu belum turun ayat hijab ya. Jadi istri sama suami sama tamu masih duduk semeja, belum turun ayat pemisahan pria dan wanita dalam tempat. Ya sudah, kita hidangkan aja, makan dikit-dikit sambil ngobrol. Mana mau tamunya makanan untuk satu orang dimakan bertiga, malu-maluan ya kan. Siapa dulu nih yang melurkan tangannya? Yang pertama malu, yang terakhir lebih malu lagi. Ya gini aja Bu, nanti saya ngobrol sama tamu, ini dibikin nih ya strateginya, strategi mulia. Tapi ini nanti saya ngobrol sama tamu, nanti ibu pura-pura membetulkan pelita, pura-pura betulin, matiin biar gelap ya. Udah matiin, taruh piring buat tamu, kita taruhin piring kosong, kita pura-pura makan aja, kelang-keleng piring, yang makan tamu sendiri, kan nggak kelihatan gelap. Gitu aja ya Bu ya. Kalau nggak gitu nggak makan tamunya. Ya udah gitu, ngobrol suami sama tamu, ya Pak dari mana? Alhamdulillah tamunya Rasulullah, saya girang bisa kebagian nyambut tamunya Rasulullah, Bapak sudah membuat saya mulia. Ibunya, istrinya mulai benerin pelita, pura-puranya rusak, matiin, mati, gelap. Bu kenapa rusak ini, kayaknya nggak tahu kenapa nih. Ya udah makanannya, ini tamu mau istirahat, keluarin makanannya, makanan untuk satu orang ditaruh di depan tamunya, pelan-pelan suami istri makan piring kosong, tak tek tok. Zaman dulu kan belum ada piring kaleng, yang ada kan piring tanah, terbuat dari tanah, letak beletok, kira-kira gitulah, seakan-akan makan. Selesai pakai tahak lagi, ya udah kenyang, tahak lapar bawahnya. Ya selesai, sudah diberesin piringnya, wah dinyalain, nyala lagi pelitanya. Udah selamat tidur ya, istirahat. Subuh dipanggil sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, takut, ya Allah saya bohongin tamu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, engkau yang jamu tamuku semalam kan? Betul ya Rasulullah. Ada apa ya Rasulullah? Jibril tadi turun, katanya Allah tersenyum melihat perbuatanmu semalam. Bukan Allah tersenyum secara harfiah ya, maksudnya Allah sangat ridho dan sangat mengasihi orang ini. Kan bohong, tapi kan untuk kebaikan dan tidak membawa mudarat pada orang lain, membawa manfaat. Yang begini boleh. Setelah aku wafat nanti akan muncul perpecahan, akan muncul fitnah, akan muncul gempa bumi, dan akan muncul segala hal-hal yang sangat membuat kalian tidak senang, dan akan banyak yang mengaku nabi, dan setelah itu akan muncul kemakmuran. Para sahabat bertanya, kapan itu yang kemakmurannya ya Rasulullah? Rasul berkata, jika mereka mencintai sujud lebih dari segala-galanya.